Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisar Yahya. Saya akan mempresentasikan TB1. Dimulai dari nomor 1, yaitu saya akan mempresentasikan tentang jenis tanah. Secara umum, tanah dapat diklarifikasikan menjadi 3 berdasarkan sifat lekatnya, yaitu tanah kohesif adalah tanah yang mempunyai sifat lekatan antara butir-butirnya seperti tanah lempung. 2, tanah non-kohesif adalah tanah yang tidak mempunyai atau sedikit sekali lekatan antar butir-butirnya atau hampir tidak mengandung lempung, misal pasir. Tanah organik adalah tanah yang sifatnya sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan organik atau sifat tidak baik seperti sisa-sisa hewani maupun tumbuh-tumbuhan. Jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah itu ada kerikil atau gravel, pasir atau sand, lana atau silt, lempung atau clay. Kerikil atau gravel adalah kepingan-kepingan dari batuan yang kadang-kadang juga mengandung partikel-partikel mineral quartz, feldspar, dan mineral-mineral lain. Diameter butirannya besar 5 mm. Yang kedua itu ada pasir atau sand. Sebagian besar terdiri dari mineral quartz dan feldspar. Butiran dari mineral yang lain mungkin juga masih ada pada golongan ini. Diameter butirannya 0,007 sampai 5,0 mm. Yang ketiga itu ada lana atau silt. Sebagian besar merupakan fraksi mikrokopis atau berukuran sangat kecil. Dari tanah yang terdiri dari butiran-butiran kuarts yang sangat halus dan sejumlah partikel-partikel berbentuk lempengan-lempengan pipih yang merupakan pecahan dari mineral mika. Diameter butirannya 0,002 sampai 0,007 mm. Yang keempat ada lempung atau clay. Sebagian besar terdiri dari partikel mikroskopis dan submikroskopis atau tidak dapat dilihat dengan jelas bila hanya dengan mikroskopis biasa, yang berbentuk lempengan-lempengan pipih dan merupakan partikel-partikel dari mika. Lempung didefinisikan sebagai golongan partikel yang berukuran kurang dari 0,002 mm atau 2 mikron. B. Ada klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah suatu sistem penggolongan yang sistematis dari jenis-jenis tanah yang mempunyai sifat-sifat yang sama ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Adapun sistem klasifikasi tanah yang umum digunakan dalam teknik jalan raya adalah sistem klasifikasi tanah USCS atau Unified Soil Classification System dan sistem klasifikasi tanah AASHTO atau American Association of State Highway and Transportation Official. USCS atau Unified Soil Classification System adalah sistem klasifikasi tanah ini diusulkan oleh Profesor Arthur Casagrande. Sistem ini didasarkan pada sifat tekstur tanah dan sistem ini menempatkan tanah dalam 3 kelompok, yaitu tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus, dan tanah organis. AASHTO atau American Association of State Highway and Transportation Official. Berdasarkan sistem ini, tanah dibagi menjadi 8 kelompok diberi nama mulai dari A1 sampai A8. Kelompok A8 merupakan kelompok tanah organik yang revisi terakhir pada sistem AASHTO diabaikan karena tanah pada kelompok ini tidak stabil sebagai bahan pelapisan perkerasan. Sekian untuk nomor 1. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan untuk nomor 2, yaitu tentang pentingnya dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan simpul tanah yang baik. Uji penyelidikan tanah.
Uji pendidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi, seperti mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka menyelidiki tanah dasar untuk keperluan fondasi bangunan, jalanan, dan lain-lain, kepadatan dan daya dukung tanah, serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui jenis pondasi yang akan digunakan untuk konstruksi bangunan. Jadi, penyelidikan tanah sangat penting dan mutlak dilakukan sebelum struktur itu mulai dikerjakan. Dengan mengetahui kondisi daya dukung tanah, kita bisa merencanakan suatu struktur yang kokoh dan tahan gempa, pada akhirnya akan memberi rasa kenyamanan dan keamanan bila berada di dalam gedung. Metode penyelidikan tanah dibagi menjadi dua, yaitu uji tanah lapangan yang terbagi atas pemboran inti atau core draining atau boring 50%. Yang kedua itu ada uji konus atau sondir 60%. Yang ketiga itu ada standar penetrasi tes 80%. Habis itu yang kedua itu ada uji tanah laboratorium di laboratorium atau 10%. Yang pertama itu uji tanah di lapangan. Yang A, pemboran inti atau core draining atau boring 50%. Pemboran inti menggunakan mesin bor rotari untuk tabung tunggal tidak memerlukan sirkulasi air, dan untuk tabung ganda atau triple memerlukan sirkulasi air. Kelebihan dan kekurangan dari pengeboran inti adalah dapat digunakan pada batuan dan dapat mengidentifikasi tanah secara langsung. Tidak sesuai untuk pengeboran pada tanah lunak dan dapat mengganggu struktur tanah. Sebuah standar untuk pencatatan dan interpretasi dari pengeboran inti atau core draining diberikan pada SNI 03 2436 1991 2008. Yang B itu ada uji konus atau sondir 60%. Pengujian sondir atau core penetration test atau CPT merupakan salah satu pengujian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui profil atau pelapisan stratifikasi tanah dan daya dukungnya. Stratifikasi tanah dan daya dukung dapat diketahui dari kombinasi hasil pembacaan tahanan ujung atau QC dan gesekan selimut atau FS. Alat sondir berbentuk silindris dengan ujungnya berapa konus. Prosedur pengujian sondir mengacu pada SNI 2827/2008. Yang C itu ada standar penetrasi tes atau 80%. SPT atau standar penetrasi tes adalah metode pengujian di lapangan dengan memasukkan atau memancangkan sebuah split sponge sampler atau tabung pengambilan contoh tanah yang dapat dibuka dalam arah memanjang dengan diameter 50 mm dan panjang 500 mm. Split sponge sampler dimasukkan atau dipancangkan ke dalam tanah pada bagian dasar dari sebuah lubang bor. Uji standar penetration test atau SPT dilakukan pada setiap lubang bor teknik dengan interval pengujian setiap 2,0 milimeter. Pada uji SPT, indikasi tanah keras diartikan sebagai lapisan tanah dengan nilai SPT di atas 50 pukulan atau 30,0 cm sebanyak 3 kali pada 3 kedalaman berturut-turut. Prinsip pelaksanaan uji penetrasi standar atau SPT yaitu dengan memukul sebuah tabung standar ke dalam bor sedalam 450 mm menggunakan palu 3,5 kg yang jatuh bebas dari ketinggian 760 mm. Yang dihitung adalah jumlah pukulan untuk melakukan penetrasi dalam 150 mm. Jumlah yang digunakan adalah pada penetrasi dalam 300 mm terakhir. Pengujian SPT mengacu pada SNI 4153/2008 dan ASTM D1586 sampai 67. Terus itu ada dua, itu ada uji tanah di laboratorium atau 10%. Pengujian ini dilakukan setelah sampel tanah diambil pada
pekerjaan core draining untuk mengetahui karakteristik maupun sifat tanah. Pengujian kemudian dilakukan di laboratorium dan hasilnya akan dikorelasi dengan hasil pengujian di lapangan untuk menentukan desain dan dimensi pondasi yang efisien dan aman. Jadi pada dasarnya kedua pengujian akan dilakukan dan hasilnya akan saling dikorelasi untuk memastikan kekurangan hasilnya. Peralatan dalam penyelidikan tanah. Yang pertama itu ada HMP SON 20% dan HMP LFG 20%. HMP SON 20%, alat ini merupakan alat sondir yang akan memberikan pukulan pada tanah dan setiap 10 cm hasilnya akan tercatat dan disimpan untuk keperluan analisa selanjutnya. Hasilnya dapat kita transfer datanya ke PC agar dapat kita lihat dan analisa. Dengan begitu Anda bisa membuat laporan dari pengujian tersebut dengan lebih mudah. Bahkan laporan singkat juga dapat langsung kita cetak di lokasi menggunakan thermal printer. HMP LFG 20%. Alat ini dapat memberikan informasi tentang daya dukung tanah dengan cepat dan mudah. Namun alat ini umumnya hanya digunakan oleh orang yang sudah ahli saja. Penggunaan alat ini adalah untuk mengetahui hal-hal seperti timbunan, pemadatan, untuk lapisan pengerasan jalan, timbunan dan perkerasan untuk lapisan fondasi gedung, timbunan dan perkerasan untuk lantai kerja. Agar analisa bisa dilakukan dengan mudah, alat ini juga akan menampilkan modul lendutan dinamis. Dengan begitu hasil pengukuran dapat segera dicetak dan dianalisa bahkan di lokasi pembangunan. Sekian, terima kasih untuk nomor 2. Oke, di sini saya akan mempresentasikan untuk nomor 3. Kita mulai dari 3A dulu. Diketahui Vt sama dengan 80.000 mm3, habis itu diperkecil jadi 80 cm3. MT-nya sama dengan 145 gram, MS sama dengan 128 gram, PS sama dengan 2,68 gram per cm3. Yang ditanya itu ada kadar air, B void ratio, C porositas, D derajat kejenuhan, E kepadatan kering, yang F kepadatan jenuh. Kita jawab yang A dulu, kadar air. MT sama dengan MS plus MW. MT-nya itu 145, MS-nya itu 128, dan MW-nya itu kita mencari MW. Habis itu kita pindah ruas. MW sama dengan 145 dikurang 128 sama dengan 17 gram. WC sama dengan MW per MS kali 100%. MW-nya sudah ketemu yaitu 17. MS-nya itu 128 dikali 100% sama dengan 13,3%. Habis itu kita ke B, ke void ratio. PS sama dengan MS per VS. PS-nya itu 2,68. Habis itu MS-nya itu 128 per VS. Habis itu kita pindah ruas. Jadi 128 dibagi 2,68. VS sama dengan 47,8 cm3. VT sama dengan VS plus VV. VT-nya itu 80. Sudah ada 80, VS-nya itu 47,8. Dan VV-nya itu belum ada. Kita mencari VV. Habis itu pindah ruas jadi 80 dikurang 47,8 sama dengan 32,2 cm3. Habis itu yang C-nya itu kita mencari porositas. N sama dengan VV per VS dikali 100%. N sama dengan 32, VV-nya itu 32,2 dibagi VS-nya itu 47,8 dikali 100% sama dengan 67,36. Habis itu kita akan mencari derajat kejenuhan. PW sama dengan 1000 kg per meter kubik sama dengan 1 gram per cm3. PW sama dengan MW per VW. PW-nya sudah ketemu yaitu 1 gram, MW-nya itu 17 gram per VW. VW-nya kita belum dapat, kita mencari VW. Jadi kita itu pindah ruas, VW
Jadi 17 dibagi 1 sama dengan 17 cm kubik. S sama dengan VW per VV kali 100%. VW-nya 17, VV-nya 32,2 dikali 100% sama dengan 52,8%. Terus kita akan mencari kepadatan kering. PD sama dengan MS per VT sama dengan 128. MS-nya 128, VT-nya 80 sama dengan 1,6 gram per cm kubik. Kepadatan jenuh P sama dengan MT per VT sama dengan MT 145, VT-nya itu 80 sama dengan 1,81 gram per cm kubik. Habis itu kita akan mencari yang 3B. Diketahui MT sama dengan 450 gram, MS-nya itu 385 gram, PS-nya itu sama dengan 2,68 gram per cm kubik, V-nya itu sama dengan 7,35 dm kubik, sama dengan 7.350 cm kubik, W-nya itu sama dengan 15 kg, sama dengan 15.000 gram. Yang ditanya itu ada kepadatan basah, kadar air, kepadatan kering, derajat jenuh, porositas, angka pori. Yang pertama itu kita jawab yang A, kepadatan basah. Petana sama dengan MT per VT. Petana itu sama dengan 2,08 sama dengan MT-nya itu 450 dibagi VT. Kita mau mencari VT. Habis itu pindah ruas jadinya 450 dibagi 2,04. Hasilnya 220,6. VT-nya sama dengan 220,6 cm kubik. MT sama dengan MS per MW. MT-nya itu 450, MS-nya itu 385 plus MW. Habis itu kita pindah ruas. MW sama dengan 450 dikurang 385 sama dengan 65 gram. PWT sama dengan MW per VT. MW-nya itu 65, VT-nya itu 220,6 sama dengan 0,29 gram per cm kubik. Habis itu kita mencari B, itu kadar air. WC sama dengan MW per MS kali 100%. WC sama dengan 65 per WC-nya MW-nya 65 per MS-nya itu 385 kali 100%. WC sama dengan 16,88%. Lalu itu kepadatan kering. PD sama dengan MS per VT. MS-nya itu 385, habis itu VT-nya itu 220. Hasilnya itu sama dengan 1,74 gram per cm kubik. D. Derajat kejenuhan. PW sama dengan 1000 kg per meter kubik sama dengan 1 gram per cm kubik. PW sama dengan MW per VW. PW-nya itu 1 sama dengan MW-nya itu 65 per VW. VW sama dengan, karena ini pindah ruas, itu jadinya 65 dibagi 1 sama dengan 65 cm kubik. Yang E-nya itu porositas. P sama dengan MS per VS. PS-nya itu 2,68. Habis itu MS-nya itu 385 per VS. VS sama dengan 143,66 cm kubik. Dapatnya itu dari 385 dibagi 2,68. VC sama dengan VS plus VV. VT-nya sudah ketemu yaitu 220. Nah, 220 sama dengan VS-nya itu 143,66 plus VV. VV sama dengan, habis pindah ruas jadinya VV sama dengan 76,94 cm kubik. N sama dengan VV per VT dikali 100%. VV-nya itu 76,94, VT-nya itu 220,6 dikali 100% sama dengan 34,9%. Habis itu kita menjadi F, angka pori, yaitu E sama dengan VV per VS. VV-nya itu 76,94 dan VS-nya itu 143,66. Hasilnya itu 0,54. Sekian dari saya untuk nomor 3. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan untuk nomor 4. Yang 4 dulu, yaitu sleeve analysis dan hydrometer analysis. Distribusi
ukuran butir atau grain size distribution. Distribusi ukuran butir adalah penentuan persentase berat butir pada suatu unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu. Pengujian analisa butiran ini dilakukan dengan dua cara, yaitu analisa ayakan atau analisis untuk kandungan tanah berbutir kasar dan analisa hidrometer adalah hidrometer analisis untuk kandungan yang tanah berbutir halus. Step analisis adalah analisa ayakan. Adalah suatu percobaan menyaring contoh tanah melalui satu set ayakan di mana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan ke bawah. Cara ini biasanya digunakan untuk menyaring material atau partikel berdiameter kurang dari 0,075 mm. Tujuan step analisis adalah untuk mengetahui ukuran butir dan disusun butiran tanah gradasi serta untuk mengetahui tingkat gradasi tanah. Step analisis atau analisa ayakan biasanya digunakan untuk tanah berbutir kasar. Alat belakang safe analysis adalah untuk yang khusus itu adalah set saringan, yang umum itu adalah sikat atau pembersih saringan, blok keseimbangan atau gravitasi 0,1, oven pengering, desikator, semprotan pen, dan mortar dan selotip. Tahapannya itu adalah mengayak dengan menggetarkan contoh tanah melalui satu set ayakan di mana lubang set tersebut. Habis itu sebelum tanah di oven lebih dahulu, lalu timbang beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam step analisis yang disusun dari besar ke kecil. Letakkan step analisis pada alat, lalu step analisis akan mulai bergetar atau terjadi proses pengayakan. Perhitungannya itu persentase tertahan pada setiap saringan, berat tanah tertahan, berat total dikali 100%. Yang kedua itu persentase kumulatif pada setiap saringan sama dengan jumlah persentase tahan pada setiap saringan. Yang ketiga ada persentase agregat halus pada setiap saringan sama dengan 100%. Dikurang persentase tertahan kumulatif. Ada hidrometer analisis. Analisis hidrometer atau metode untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Kadang disebut juga dengan uji sedimentasi. Analisa hidrometer ini bertujuan untuk mengetahui pembagian ukuran butir tanah yang berbutir halus. Hidrometer analisis atau prosedur pengendapan digunakan untuk analisa berbutir halus. Ada alat dan bahan dalam hidrometer analisis yang khususnya itu adalah hidrometer. Yang kedua ada mixer pengaduk. Yang ketiga itu ada deflocculating atau agen. Yang keempat itu ada temperatur. Umumnya itu ada 2 gelas ukur atau silinder. Yang kedua itu ada air suring. Yang ketiga timbang atau ketepatannya 0,1 gram. Yang keempat itu ada oven. Yang kelima itu ada desikator. Yang keenam itu ada termometer. Ketujuh itu ada semprotan. Yang kedelapan itu ada evaporating dishes. Yang 9 spatula. Yang 10 timer. Tahapan hidrometer analisis yaitu memasukkan larutan tanah seluruhnya ke dalam mangkuk pengaduk dan menambahkan air suling sampai penuh, lalu diaduk merata selama 15 menit dengan menggunakan pengaduk listrik. Yang kedua itu adalah menuang seluruhnya ke dalam silinder pengendapan dan menambahkan air suling hingga larutan menjadi 1000 mili. Menutup rapat mulut tabung dengan telapak tangan mengecek dalam arah mendatar selama 1 menit. Habis itu segera setelah dikocok, meletakkan tabung bersama dengan menjalankan stopwatch dan masukkan hidrometer. Membaca hidrometer pada unit ke-1 dan 2 unit. Habis itu mengangkat hidrometer, membersihkan dan memindahkan ke tabung kontrol yang berisi air suling. Meletakkan kedua tabung dalam bak pendam untuk menjaga temperatur sama dan konstan. Habis itu masukkan kembali hidrometer ke dalam larutan dan melakukan pembacaan untuk unit ke-5, 15, 30. Pada jam ke-1, 4, dan 24. Setiap kali selesai pembacaan, melakukan langkah 4 alias proses memasukkan dan mengangkat hidrometer masing-masing selama 10 detik. Mengukur suhu larutan pada setiap melakukan pembacaan hidrometer. Habis itu kalau sampai tidak disaring dengan saringan nomor 200 pada tahap awal penuangan secara langsung larutan tanah dalam silinder di atas saringan nomor 200. Fraksi yang tertahan di oven dan disaring dengan prosedur sama seperti pada analisa saringan. Bisa ada perhitungannya. Diameter efektif A bisa dicari dari D sama dengan akar 18 V per YS dikurang YW atau akar ZR per T, di mana V adalah viskositas air dalam tes temperatur, YS itu adalah
adalah berat jenis pucaran tanah, YW itu adalah berat jenis air, ZR itu adalah jarak dari permukaan suspensi ke tanah dari hidrometer, yang T itu adalah total waktu. Habis itu adalah B itu adalah persentase halus, B persentase halus N dapat dihitung dari N sama dengan G per G-1 atau V per WS YC dikali R min RW dikali 100. Di mana berat G itu adalah berat jenis padat, V itu volume suspensi atau 100 cc, YC adalah berat jenis air dengan kalibrasi pada hidrometer atau biasa digunakan 20 derajat, R itu adalah bacaan hidrometer dalam suspensi, RW itu adalah bacaan hidrometer dalam air. Sekian untuk persentase 4A. Sekarang untuk sekarang saya akan menjelaskan untuk 4B. Ini adalah yang dari data, dan ini adalah berat tanah yang lolos yang sudah didapatkan, dan ini adalah persenan untuk tanah tertinggalnya. Ini persenan untuk tanah yang lolosnya. Ini adalah itunya apa namanya, tabel kurvanya. Oke. Dan untuk A yang didapatkan, contoh A itu persentase contoh A itu kerikil 4,75 mm sampai 33 mm, 33 ini sama dengan 27,2%. Ya, habis itu ada pasir 0,075 sampai 4,75 mm sama dengan 66,8%. Butiran halusnya itu yang kurang dari 0,075 sama dengan 6%. Persentase contoh B yang kerikil itu 4 sampai 75 mm sampai 3 itu 0%. Pasir 0,075 sampai 4,75 mm sama dengan 98,3%. Dan butiran halus kurang dari 0,075 sama dengan 1,75%. Untuk perhitungan CU dan CC, untuk contoh A, diketahui itu D10-nya itu 0,2, D30-nya itu 0,5, dan D60-nya itu 2,5. Sesuai rumus CU sama dengan D60 dikurang D10. Berarti 25 dibagi 0,2, hasilnya itu sama dengan 12,5. Habis itu yang CC-nya itu rumus itu D30 kuadrat per D60 dikali D10. Berarti D30 itu 0,5 itu kuadrat dibagi D60 2,5, D10-nya itu 0,2 sama dengan 0,5. Terus untuk contoh B, D10 diketahui D10-nya 0,6, D30-nya itu 0,95, D60-nya itu sama dengan 3. Nah, terus CU-nya itu D60 per D10, berarti 3 dibagi 0,6 sama dengan 5. Terus untuk CC-nya itu D30 kuadrat per D60 kali D10. D30-nya itu berarti 0,95 kuadrat per D60-nya itu 3, D10-nya itu 0,6, hasilnya itu 0,5. Sekian untuk persentase 4B. Terima kasih. Sekarang saya akan mempresentasikan untuk nomor 5. Untuk yang nomor pertama itu, nomor 5 yang satu itu berikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan LL, PL, SL, PI, serta LI dalam batas-batas Altenburg dan apa fungsinya dalam mekanika tanah. Yang pertama itu ada batas cair atau LL. Definisikan sebagai kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan keadaan plastis, yaitu batas dari daerah plastis. Batas cair biasanya ditentukan dari uji Carbes test 194
8. Kegunaan ini adalah untuk menentukan konsistensi perilaku material dan sifatnya pada tanah kohesif. Habis itu ada batas plastis atau PL. Didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai retak ketika digulung. Penggunaan ini adalah untuk mengetahui batas terendah dari keplastisan suatu tanah. Yang ketiga itu ada batas khusus atau SL. Kondisi kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air di mana pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah disebut batas susut. Penggunaan ini adalah untuk menentukan sifat-sifat tanah. Habis itu adalah indeks plastis atau PI, adalah perbedaan atau selisih antara batas cair atau LL dengan batas plastis atau PL. Penggunaan pengujian ini adalah untuk mengetahui jumlah partikel embung dalam tanah. Jika nilai PI rendah, contohnya pada tanah lanau, sedikit pengurangan kadar air akan berakibat tanah menjadi kering, dan sebaliknya jika kadar air bertambah sedikit, maka tanah menjadi cair. Habis itu ada indeks kecairan atau LI, perbandingan antara selisih kadar air asli dengan batas plastis terhadap indeks plastisnya. Gunaan pengujian ini adalah untuk menunjukkan keadaan tanah. Habis itu untuk nomor 2, hasil-hasil batas akslo pada suatu contoh tanah memberikan hasil seperti pada tabel berikut. Tabelnya itu yang ada di soal. Habis itu kita menjawab yang A. Yang A itu tentukan batas cair tanah tersebut. Batas cair inilah batas cair A1, 1B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Ini adalah hasil dari perhitungan jika menggunakan rumus batas kadar air, yaitu W sama dengan MW per MS dikali 100%. Ini hasil perhitungannya. Nah, terus kita menghitung batas cair. L sama dengan WN kali N per 25, tan B-nya itu adalah 0,121. Berarti 33,33, N-nya itu tukannya itu kan 17. Jadi 17 berarti WN-nya itu adalah 33,33, N-nya itu adalah 17, tan B-nya itu adalah 0,121, menghasilkan ini 31,81. Yang ini juga, ini adalah WN-nya, ketukannya juga 17, sama pokoknya hasil ini. Ini semua adalah hasilnya dari batas cair. Terus dari semua ini dijumlah dan dibagi dengan jumlah dibagi dengan 10, karena ini jumlah itunya datanya ada 10, menghasilkan 31,616. Terus untuk tentukan batas plastis daerah tersebut ini adalah hasil jika menggunakan rumus kadar air. Beda sama yang ini. W sama dengan W6 per W5 dikali 100%. Yang A itu hasilnya itu jadi 20,21, yang B itu 20, yang C itu 20,48, yang D itu adalah 20,31. Nah, rata-rata dari PL-nya itu dan dari semua jumlah dibagi dengan 4, dengan jumlah datanya sama dengan 20,25,3. Dan berapakah indeks plastis tanah tersebut? Indeks plastis tanah tersebut itu menggunakan rumus PI sama dengan LL dikurang PL. Berarti 31,61 dikurang 20,25 sama dengan 11,36. Jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksi keadaan tanah tersebut di lapangan. Untuk rumus LI sama dengan WN dikurang PL per PI. Karena WN-nya itu kan 27 dari ini 27%, habis itu PL-nya itu 20,25 per PI-nya itu hasil dari PI-nya itu kita 11,36, itu sama dengan
Hasilnya itu sama dengan 0,594. Dari uraian perhitungan indeks basis di atas, maka nilai yang didapatkan adalah 11,36%, yang berarti nilainya 7-17 mengidentifikasi keadaan tanah di lapangan memiliki keplastisan yang sedang dan tergolong jenis tanah lempung berlanau yang kohesif. Sekian untuk penjelasan nomor 5. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 6. Yang pertama itu kita sampel 1 itu kita untuk mencari klasifikasi ASTO dulu yang ini kenapa saya mendapatkan A3. Oke. Ini untuk sampel 1 itu yang ini. Nah, terus untuk sampel 1 itu untuk saringan nomor 10 itu saringan nomor 10-nya itu kita dapat 100%. Ini berarti kita masuk ke sini sampai sini. Dan untuk saringan nomor 40 itu kita juga dapat 100%. Itu berarti kita masih bisa dapat dari A3 sampai A7. Dan untuk saringan 200% kita cuma dapat 0,2% lah, 2%. Berarti kita ada di masuknya ke A3. Dan karena LL sama PL nggak ada, berarti kita benar kita masuk ke A3. Itu yang pertama itu kenapa saya mendapatkan gravelnya 0. Gravelnya 0 itu karena di saringan nomor 4 kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan nilainya. Dan untuk sen 98 itu kita berada di untuk Viner 2% itu di saringan nomor 200. Kita cuma dapat 2%. Jadi sisanya itu berarti kalau kalau 0 dan 2% berarti sisanya itu ada sennya itu ada 98%. Kalau di total jadi 100. Terus untuk di 10-nya itu untuk yang di 10-nya itu yang di sampel 1 yaitu kita tarik garis saja biar tahu kalau ini benar 0,09. Nah, kurang lebihnya ini ada di 0,09. Dan untuk D30-nya karena ini masih belum masuk 0,2, berarti kita tetap mengambil dipakai 0,1. Terus untuk D360-nya sama seperti A30, ini belum masuk ke 0,2, berarti kita masuk pakainya 0,1. Dan untuk CU dan CC-nya, CU itu rumusnya itu kan D60 0,1 dibagi 0,09. Terus untuk CC-nya itu D30 kuadrat dibagi D10 dan D60, hasilnya itu ini 1,1. Terus untuk klasifikasi USCS-nya, mengapa saya mendapatkan SP? Kita lihat di sini kan sennya besar. Berarti kita masuk ke yang berbutir kasar. Terus kita lihat sini Viner-nya. Viner kita itu 2%. Berarti kita masuknya itu yang berdasarkan persentase butiran halus kurang dari 5%. Berarti kita masuknya ke situ. Dan simbol kelompoknya itu ada GW, GP, sama SW sama SP. Berarti kita masuk ke yang bisa kita masuk cuman ke yang critical bersih yang SW sama SP. Terus karena di sini CU-CC-nya kita untuk CU-nya kita tidak memenuhi dan CC-nya kita memenuhi, tidak memenuhi, berarti kita dapatnya cuma ke SW, itu yang gradasi buruk.
yang ini SP. Oke. Untuk sampel nomor 2 pertama itu mengapa kita dapat Asto A3 sama seperti yang pertama itu saringan nomor 4-nya itu kita dapat di atas 50 dan ini dari A1B sampai kita bisa sampai A7 A1B sampai A7. Terus untuk finernya kita dapat untuk finernya untuk saringan nomor 40-nya kita dapat masih di atas 50. Berarti kita masih bisa memakai dari A3 sampai A7. Terus untuk saringan nomor 200-nya sekiranya kita cuma dapat di bawah 10%, berarti kita dapatnya ke A3 lagi, dan di sini tidak ada, karena tidak ada PL dan NP, jadi kita memakai A3. Oke. Terus untuk gravelnya kita 25%, kita lihat di sini. Gravel itu di saringan saringan 4. Saringan 4 itu kita kan di sini kan 75%. Nah, kita ibaratkan 75%-nya itu adalah sandnya. Sand dan finernya. Berarti kita ambilnya sisanya. Berarti sisanya itu 25%. Dan untuk finernya itu ada di saringan 200. Saringan yang 200 itu kita ambil di bawah 10, saya perkiraannya itu 8. Sisa dari 25 ditambah 8 itu adalah 67. 67 kok ini kalau dijumlahin hasilnya adalah 100. Terus untuk D10-nya itu kita ambil dari sini. D10-nya itu pas di sini pas di 0,1. Dan untuk D30-nya kita lihat sini. Kita lihat di sini ini 0,1 dan ini 0,2 dan belum menyentuh 0,3. Kita sampai 0,2. Dan untuk D60-nya ada di sini pas sekali dengan 0,4. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Dan untuk CU-nya sama seperti atas. Itu CU itu rumusnya D60 dibagi D10. Dan untuk CC-nya itu adalah D30 kuadrat dibagi D60 dan D10. Hasilnya itu ini. Dan untuk mengapa kita mendapatkan SP, SM, SC, yaitu kita lihat kita banyakkan mana. Di sini kita lebih banyak itu sand. Berarti kita masuk ke sini. Dan terus sandnya itu kita di atas 50%. Kita masuknya ke sini. Sini. Dan untuk finernya berarti kita berapa? 8%. Berarti itu berarti kita itu berada di 5% sampai 12% lolos saringan nomor 200. Batasan klasifikasi yang memenuhi simbol double. Dan untuk CU-CC-nya, CU-nya kita tidak memenuhi. CU-nya kita tidak memenuhi, tapi CC-nya kita memenuhi. Mengapa di sini ada SM atau SC? Karena kita tidak mengetahui PI sama PL-nya. Kita tidak mengetahui PI-nya. Jadi kita tulis saja SP, SM sama SC. Terus untuk sampel 3, mengapa kita mendapatkan astonya A1B? Sampel 3 di sini A1B, berarti kita untuk saringan nomor 10-nya kita mendapatkan lebih dari 50. Berarti masih masuk ke sini sampai sini. A1B sampai A7. Terus untuk saringan nomor 40 kita dapat itu kurang dari 20. Saringan 40 berarti kita cuman bisa sampai
ini dan ini. Ini doang. Sini doang. Berarti sudah terbukti kalau ini A1B. Dan untuk saringan 200-nya kita tidak menyentuh 200, saringan nomor 200. Berarti kita masuknya ke A1B dan tidak diketahui PI sama LL kita. Oke. Terus untuk gravelnya sampel 3 tuh kita di sini tuh kan sini nih perkiraan kita mendapatkan itu 12%. Dan untuk finernya itu bukan. Untuk gravelnya itu kita ambil dari sini nih. Sini tuh kira-kira kita kan sisanya itu jika digabung yaitu sen sama finernya perkiraan kalau di sini 88% berarti kita ambil sisanya yaitu 12%. Dan untuk finer tuh buat di saringan nomor 200 karena tidak menyentuh saringan nomor 200 maka finer kita 0. Sisanya yaitu sennya dan jika digabung hasilnya ini adalah 100%. Untuk D10-nya itu berarti kita ambil dari sini. D10-nya itu berarti berada di 0,3 dan untuk D30-nya ada di sini. Di sini antara 1 dan 2, tetapi kita tetap mengambilnya 1. Dan untuk D60-nya kita masih berada di sini. Masih berada di 1 dan 2. Berarti kita tetap mengambil 1. Dan hasil CU-CC-nya adalah segini. Dari pembagian D60 dibagi D10 dan CC-nya itu D30 kuadrat dibagi D60 D10. Hasilnya segini. Mengapa kita mendapatkan USCS-nya SP? Karena di sini sen kita lebih besar, berarti kita masuk ke putaran kasar yang ini. Dan putaran kasar kita itu lebih dari 50%, berarti kita masuknya ke sini. Dan untuk finer kita, karena finer kita 0, maka kita berada di klasifikasi tanah persentase butiran halus kurang dari 50% yang lolos ke nomor saringan nomor 200. Berarti di sini ada GW, GP, SW, SP. Berarti karena di sini berarti kita masuk ke sini. Yang kita dapat bakal di sini. Karena untuk CU-nya kita tidak memenuhi, CC-nya kita memenuhi, maka berarti kita dapatnya ke SP yang berada di busuk karena tidak memenuhi. Kita dapat SP. Dan untuk nomor 2, mengapa kita dapat Asto di sampel 1 kita dapat Asto A75? Kita lihat. Asto A75. Data ini sampel 1. Berarti untuk salingan nomor 10%, kita dapat 100%. Dan untuk 40%, kita juga mendapatkan lebih dari 50%. Berarti masih bisa dari A3 sampai A7. Dan untuk saringan nomor 200, kita juga masih berada di lebih dari 50%. Berarti kita dapatnya di sini A4 sampai A7. Karena di sini terus di sini kan kita ada LL sama PI-nya. LL-nya berapa? 95 sama 39. Berarti kalau 95 sama 39 berarti 95 itu kita berada di ini A5 dan A7. Dan untuk PI-nya 39 berarti kita berada di A7. Karena A7 ada 2, kita lihat di sini. PI kita menggunakan rumus ini. PI kita 39. Terus 95 dikurang 30 berarti masih di atas kita masih di atas PI kita, berarti kita menggunakan A75. Oke. Terus untuk sampel 1, kenapa gravel saya itu 0%? Karena kita tidak menyentuh saringan nomor 4. Dan untuk finer saya
Mengapa 95? Berarti Winner itu di saringan 200. Nih, perkiraan saya itu 95%. 90% dan sisanya berarti yang 5%. Jika dijumlah jadi 100%. Dan untuk D10-nya karena tidak menyentuh D10 maka nilainya 0. Begitu juga dengan D30 tidak menyentuh berarti hasilnya 0. Dan untuk D60 sini kita menyentuh ini 0,1 karena masih di bagian 0,2 kita ambilnya 0,002. Dan untuk CU-CC-nya D60 dibagi 0 berarti hasilnya 0 dan CC-nya itu D kuadrat 0 dibagi 0 untuk hasilnya 0. Mengapa USCS-nya kita MH dan OH? Kita lihat dulu di sini. Kita di sini tuh bagiannya itu berarti Winner-nya lebih tinggi, berarti kita masuknya ke butiran halus. Yang ini. Dan untuk batas cair kita itu 95, berarti kita masuknya ke ini, lana lempung batas cair lebih dari 50%. Berarti kita dari sini, ini, dan ini. MH sampai OH. Terus kita lihat sini kan kita akan menggunakan ini nih. Manual identifikasi visual jadi STM yang ini. Kita akan menggunakan ini yaitu dengan LL95 dan PI39. Oke, kita lihat. LL kita 95, berarti ada di sini. Dan PI kita 39, berarti ada di sini. Sorry. PI kita 39, berarti ada di sini. Sorry, ini salah. Berarti masih masuk di MH atau CH. MH atau OH. Dan kita mendapatkan MH atau OH. Terus untuk sampel nomor 2, kenapa stok kita A75? Kita lihat. Ini sampel 2 kita. Untuk kita saringan nomor 10 kita dapat tetap 100%, berarti kita masuknya ke A1W sampai A7W kita masih termasuk. Dan untuk saringan nomor 40, nomor sampel 2 itu kita tetap masih lebih dari 50%, berarti kita masih masuk ke A3 sampai A7. Terus untuk sampel untuk saringan nomor 200 kita masih lebih dari 50%, berarti kita masih masuk ke sini lagi A4 sampai A7. Dan untuk LL sama PI-nya, LL kita 66, PI-nya 27. LI kita LL kita 66 27. 66 27 berarti kita masih masuk ke sini dan sini. Dan karena kita 27 berarti kita minimal 11. Lebih ke atas berarti 11. Dan karena di A7 itu ada 2, A75 sama A76. Kita lihat di sini. LL kita dikurang 30 berarti masih 33%, berarti masih di atas PI kita. Berarti kita akan memakai A75. Dan untuk grafik kita, mengapa saya di sini 0? Karena grafik kita tidak menyentuh saringan nomor 4. Kenapa Winner saya 75%? Berarti Winner saya itu ada di sini nih. Di sini perkiraan 75%, dan sisanya karena sudah ada 0 sama 75%, sisanya 23%. Jika dijumlah ini semua hasilnya 100%. Dan untuk D10 kenapa saya 0? Karena tidak menyentuh D10. Dan D30 kenapa saya 0,008? Berarti saya ada di sini. Perkiraan di 0,01, pokoknya di sini perkiraan 0,008. Dan untuk D60, mengapa saya 0,03? Kita lihat sini. Kita masuk ke
nih 0,01, 0,002, 0,03 perkiraan saya seperti itu. Dan untuk CU-nya D60 dibagi 0 D60 dibagi D10 hasilnya ini, dan untuk CC-nya itu D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10 hasilnya ini. Mengapa kita USCSA MH atau OH? Kita lihat di sini. Kita lihat sini, Vinar kita lebih besar dari sen kita, berarti kita masuk ke sini, tanah butiran halus 50% atau lebih. Nanti kita masuk ke tanah butiran halus. Dan untuk terus kita lihat batas cair kita itu berapa. Batas cair kita itu 66, berarti masih di bawah sini, berarti masih di lebih besar dari 50%. Berarti kita masih bisa memakai dari MH, OH dan CH dan OH. Dan kita di sini akan memakai grafik ini lagi. Kita lihat sini 66 sama 27. 66 dan 27. Sini kita 66 perkiraan sini. Dan 27. Berarti masih masuk di MH dan OH. MH dan OH. Maka di sini saya menggunakan USCS MH dan OH. Dan untuk sampel nomor 3, kenapa kita tetap dapat A75? Kita lihat lagi. Untuk saringan nomor 10-nya kita 100%. Berarti masuknya di sini A1B sampai A7. Dan untuk saringan nomor 40-nya kita masih di atas 50%. Berarti kita masih di A3 sampai A7. Dan untuk saringan nomor 200-nya kita juga masih di atas 50%. Berarti kita masih masuk di A4 dan A7. Terus kita lihat sini PL sama LL sama PI-nya. Sini L kita 53 dan PI kita 19. Berarti kalau L kita 53, berarti kita masuknya di A5 dan A7. Dan karena PI kita 19, berarti kita masuknya di sini minimal 11. Berarti kita A7 lagi, tapi A7 ada 2. Kita coba LL-nya 53 dikurang 30, berarti masih 23, masih di atas PI kita. Berarti kita memakai A5 75 untuk sampel nomor 3. Dan untuk USCS kita kenapa MH or OH, MH atau OH, kita lihat lagi. Sini kita Vinar kita 89%, berarti kita masih masuk di tanah berbutir halus. Karena Vinar kita itu 89%. Dan untuk sen kita lihat. Dan untuk lano kita batas cair kita 53, masih di atas 50%. Berarti kita masih memakai di MH, CH, OH, dan kita memakai ini lagi. Berapa ini? 53 dan 19. 19 berarti itu di mana? 19 itu di 53 berarti kita di sini. 19 berarti kita di PI kita 19 itu berarti masih dimasuk ke MH OH. Maka USCS kita tetap MH OH. Terus untuk sampel nomor yang ketiga itu, sampel kita itu cuma ada 2. 1, 2. Mengapa saya masuknya ke A4? Kita lihat lagi. Untuk saringan nomor 10-nya kita masih berada di 50%. Berarti kita dari sini sampai sini. Dan untuk saringan nomor 40-nya kita juga masih di atas 50%, yaitu A3 sampai A7 kita masih aman. Dan untuk saringan nomor 200-nya kita saringan nomor 200-nya di bawah 50%. Tapi masih di atas 35 berarti kita masuk ke sini. Dan untuk P kita lihat nih 23 dan 10. Berarti kita masuk ke ini. Iya ini yang A4 sama A6.
Karena PI kita 10 berarti kita maksimal 10, berarti kita ini A4 bener ini. A4. Kita berarti berada di A4. Dan untuk grafik kita kenapa 8%? Kita lihat lagi. Ini berarti sini. Berarti nomor saringan nomor 4 kita kan perkiraan itu dari untuk sen sama findernya itu berarti berada di bawah sini. Perkiraan di sini berarti kalau di sini 8% berarti sen dan finder kita itu berada di berada untuk 92%. Dan untuk finder kita 30%. Kita lihat lagi di sini di finder itu di saringan nomor 200. Kita lihat berada di saringan nomor 200 kita. Sebentar. Nah, iya. Ini kan 40. Perkiraan tuh 40 di sini. Pokoknya kita perkiraan tuh 38%, masih di bawah 40. Dan sisanya 64% dan kalau dijumlah itu hasilnya 100%. Dan untuk CUCC untuk D10, D30 sama D60-nya, D10 kita kenapa 0? Karena tidak menyentuh D10 kita. D10 di sini dan tidak menyentuh, dan untuk D30-nya mengapa 0,03? Kita lihat di sini. D30 kita di sini. Nah, 0,01, 0,02, 0,3 dan belum masuk ke 0,04, makanya kita memakai 0,03. Untuk D60-nya kita ambil D0,1 di sini, berarti belum menyentuh 0,02, maka kita akan memakai 0,1. Dan untuk CU kita, mengapa di sini 0? CU itu berarti D60 dibagi D10, hasilnya segini. Dan untuk CC-nya itu berarti rumus itu kan D30 kuadrat, berarti ini kuadrat dibagi sama D60 dikali D10, hasilnya tetap 0. Dan kenapa di sini ada SC, CL atau ML? Kita lihat lagi. Di sini kita lihat untuk sen kita lebih besar. Berarti kalau sen kita lebih besar itu berarti kita ada di butiran kasar. Sini SC berarti di sini. Oke, terus lebih dari 50%. Dan untuk sen kita 54% itu masih berada di atas 50%, berarti masih di sini. Ini berarti kita masuk di sini, masih masuk. Terus kita lihat sini, finder kita 38%, berarti di atas 20%. Berarti itu ini nih, lolos saringan nomor berarti ini lebih dari 20% lolos saringan nomor 200 GM, GC, SM, SC. Berarti SM dan SC doang yang kita dapat. Dan karena di sini ada PI-nya, PI sama LL ya, berarti kita tetap menggunakan ini. Kita lihat LL-nya 23. LL di sini 23 itu di sini. Sorry. (23) di sini. LL 23 berarti di sini benar. Dan untuk PI-nya 10 berarti sini. PI-nya 10. Sorry. P10 ya, benar, P10 ya, betul. CL, ML. Nah, berada di sini tuh. Di sini tuh masih CL dan ML. Jadi kita ambil CL dan L, makanya kita tulis ini. Kita dapat SC juga, dapat CL dan ML juga. Nah, karena kita PI kita itu lebih besar dari 7, makanya kita dapat di SC. Dan untuk sampel nomor 2, kita lihat di sini klasifikasi
stok kita itu A24. Kita lihat lagi. Kita lihat di sini untuk saringan nomor 10 kita untuk sampel 2 itu di atas 50%. Berarti kita masih masuk di sini sampai A7, dan untuk saringan nomor 40 kita lihat di sini masih di atas 50%. Kita masih bisa memakai dari A3 sampai A7. Iya, 3 sampai A7, dan untuk saringan nomor 200 kita ini perkiraan berarti saringan nomor 200 kita itu di bawah 50%, di bawah 30, di bawah 40 juga. Berarti kita masuk di sini nih. Ya sini sampai sini. Kita lihat LI sama PL-nya. Berarti ini 23 dan 8. Kita lihat sini, 23. 23 itu masih masuknya di A24 sampai dan A26. Maksimal 40 ini. Dan untuk karena PI-nya 8, berarti kita masukkan di sini. Maksimal 10, berarti A24. Dan untuk grafel kita kenapa 10% di sini? Kita lihat lagi di sini. Grafel itu berarti berada di saringan nomor 4. 8% berarti ini sisanya dari sen sama finernya yang jika digabung itu berarti saya bukan 10%, berarti kalau digabung itu berarti mendapatkan 90%. Dan untuk finernya kenapa 18%? Kita lihat lagi, finer itu ada di saringan 200. Ini masih di bawah 20, perkiraan saya itu 18. Dan untuk sisanya berarti 72, jika digabung itu semua menjadi 100%. Dan untuk D10-nya itu mengapa 0,01? Kita lihat lagi di sini. 10-nya untuk sampel 2. Nah, sini 0,01. Iya, sini masih di sini tuh. Di sini masih belum nyentuh 0,02. Dan untuk D30 kenapa 0,1? Kita lihat lagi. Nah, untuk D30 di sini tuh. Dan belum nyentuh 0,2. Berarti kita memakai 0,1. Dan untuk D60-nya kita lihat di sini. Nah, sudah menyentuh 0,2, tapi belum masuk ke 0,3. Dan untuk CU-CC-nya, CU itu berarti D60 dibagi D10, dan CC-nya itu D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10. Hasilnya ini. Dan USCS kita kenapa SC dan CL? Karena di sini C-nya lebih besar, berarti kita memakainya yang di sini. Yang di butiran kasar, karena kita sen kita lebih besar. Dan untuk finer kita 18%. Kita lihat dan untuk dan kita karena lebih dari 50%, berarti kita masuknya ke sen kita masuk ke sini. Dan kita lihat lagi, karena sini kerikilnya kita ada 10%, berarti kita masuknya ke sini. Ini kerikil kandungannya bukan harus banyak, karena kalau bersih itu masuknya ke sini. Dan untuk final kita 18%, berarti kita masuknya ke lebih dari 12% itu lolos saringan nomor 200. Berarti GM, GC, SM, SC. Berarti kita masuknya ke sini saja. SM dan SC masih masuk ke sini. Baju doang. Itu juga baju. Itu juga jaketnya 350.000. Karena kita lihat ini LL dan PI kita itu 23 dan PI kita 8. Kita lihat lagi di sini. PI kita itu 8, berarti itu lebih dari 7, yaitu berarti kita mendapatkan SC. Dan untuk mengapa sini ada CL sama ML lagi? Langsung cek bisa. CL dan ML lagi, kita lihat lagi di sini. 23 dan 8. 23 berarti ada di sini. 8 ada di sini. Berarti masih masuk di CL dan ML. Berarti USCS kita SC, CL, dan ML. Untuk nomor 3. Di sini itu sampelnya itu ada 3. Kita lihat di sini mengapa stok kita 0,2 untuk sampel 1. Kita lihat sampel 1 di sini.
Untuk saringan nomor 10 untuk nomor 10 kita itu masih di atas 50%. Ini sampai sini masih masuk, dan untuk saringan nomor 40 kita itu eee eee, di bawah 50%, tetapi masih di atas 41%, maka masih masuk di sini sampai sini. Dan untuk saringan nomor 200 kita itu di bawah saringan nomor 200 kita itu di bawah 30%, berarti kita masuk ke A2. Iya A2, A2. Karena di sini tidak ada PI dan LL, berarti kita semuanya bisa masuk ini, maka saya tulis ini A2. Dan untuk gravel kita kenapa 15%, kita lihat sini. Gravel kita itu di saringan nomor 4. Di sini, nah, sini 15%, berarti sini berarti sand sama thinner kita itu di bawah sini. Sisanya aja kita berarti ambil 15%, dan untuk thinner kita 29%. Kita lihat di sini untuk saringan 200. Perkiraan tuh masih di bawah 30, berarti benar 29%, dan sisanya itu 56%. Jika dijumlah jadi 100%. Untuk D10-nya kita kenapa 0,04? Kita lihat nih D10 kita sini 0,02, 0,03, dan ini 0,04. Kita masih masuk di 0,04. Untuk D30 kita lihat untuk sampel nomor 1 di sini, berarti masih sebelum ituan, sebelum sebelum sini itu berarti masih 0,07, dan untuk D60 kita 1/1. Kita lihat lagi. Kita sini. Nah, persis di bawah 1. Dan untuk CUCC-nya kita D60 dibagi D10 hasilnya itu segini. Dan untuk hasil 1,225, berarti D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10 hasilnya ini. Dan kita lihat USCS kita itu kita dapatnya SM dan SC. Kita lihat lagi di sini. SM dan SC itu berarti di sini. Mana? SM dan SC itu berarti kita di sini. Berarti kita lihat dulu. Sand kita itu besar, berarti kita masih berada di butiran kasar. Butiran kasar. Dan sini kita masih masuk dua-duanya. Terus SM dan SC. Iya SM dan SC. SM mana SM? Oh ini enggak, ini kita masuk di sini nih, yang lolos di saringan nomor 4 kita di sini SM, sorry kita di sini SM dan SC. Terus kita lihat lagi. Begitu langsung. Ntar dulu kita masukkan, kita di sini kan persen kita udah 56%, masih di atas 50, berarti kita masih masuk ke sini. Dan untuk thinner kita 29% itu berarti di atas 12, itu berarti kita masih masuk GM, SM dan SC. Makanya kita ambil ini SM dan SC-nya saja. Dan kenapa kita karena PI dan LL tidak tahu, jadi kita ambilnya SM dan SC, SM atau SC. PI-nya tidak diketahui karena PI-nya. Dan untuk sampel 2, kita di sini astok kita A2. Kita lihat lagi. Sampel 2 itu ini. Saringan nomor 10 kita itu di atas 50%. Kita masih masuk di A1B sampai A7. Dan untuk untuk saringan nomor 40 kita itu masih di atas 50% juga. Berarti kita masih masuk di A3 sampai A7. Dan untuk sampel saringan nomor 200 kita ada di sini. Berarti 200 kita itu di bawah 50. Berarti kita itu kalau di bawah 50 itu berarti kita tapi di atas 10. Di atas 10 berarti kita di sini A2. Karena PI sama PI-nya tidak diketahui, maka saya menulisnya A2. Dan untuk gravelnya 25%. Kita lihat sini gravel kita. Tadi saringan nomor 24.
Sini berarti sen sama Viner kita perkiraannya 75%, berarti sisanya 75% itu 25%. Dan untuk Viner kita lihat di saringan nomor 200. Nah, Viner kita itu 15%, kita lihat saringan nomor 200. Sini. Berarti sini. Sini tuh kurang dari 20, perkiraan saya 15%. Sisanya itu 60%. Dan jika diunggah itu hasilnya 100%. Dan untuk D10-nya itu 0,04. Kita lihat lagi 0,04 sini. Berarti di D10 sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Persis di 0,4. Dan untuk D30-nya kita lihat karena belum nyentuh 0,2, berarti kita masih masuk di 0,1 sini. Dan untuk D60-nya itu 0,2, kita lihat sini. Karena belum di sini itu belum menyentuh, jika tidak kita tarik garis saja. Mana sih lah motor tuh ya? Masih belum di saringan, masih belum di 0,3, berarti kita masuk ke 0,2. Dan untuk CUCC-nya D60 dibagi D10 hasilnya segini, dan untuk CC-nya D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10 hasil ini. Kenapa kita lihat ini sen kita lebih besar, berarti kita masuk ke putaran kasar. Dan kita itu lebih dari 50%, kita masuk ke sini. Terus Viner kita 15% itu berarti lebih dari 12%, berarti kita benar masuknya ke GM, GC, SMSC, berarti masuknya ke sini. Karena PI dan LL kita tidak diketahui, maka kita menulisnya SM dan SC masih, berarti dulunya masih masuk ini. Dan untuk sampel nomor 3 kita lihat kenapa asto kita A24. Kita lihat sampel nomor 3 itu di sini. Kita lihat itu saring nomor 10 kita itu masih 100%, dan 40 kita itu juga di atas 50%. Berarti di sini masuk. Dan saring nomor 40 itu di sini A3 sampai A7 itu masih masuk. Dan untuk saring nomor 200 kita berada di mungkin di bawah ya, di bawah 10%, berarti masuk di sini A2 kita, karena di sini di atas 36%. Karena di sini ada PLL dan PI-nya, maka kita lihat LL 22 dan PI kita itu 5. Kita lihat 22 itu berarti maksimal ini nih, maksimal 40, berarti kita di A24 dan A26. Dan karena di sini PI kita 5, berarti di sini kita yang ini kita masuknya ke A24. Maka terbukti berarti asto kita A24. Dan untuk grafik kita kenapa kita 0? Kita lihat untuk nomor 3 karena belum menyentuh saringan nomor 4, makanya kita tulis ini 0. Dan Viner kita lihat mengapa kita 8%. Kalau sini mana ini ini berarti di sini Viner kita berapa? 8%. Berarti di saringan nomor 200 kita masih di bawah 10%. Perkiraan saya itu 8%, dan sisanya itu adalah sennya, yaitu 92%, yaitu kalau di jumlah itu 100%. Dan untuk D10 kita mengapa 0,08, kita lihat sini D10 kita sini. Dan sebelum menyentuh 0,09, berarti kita memakai 0,08. Dan D30 kita lihat belum menyentuh 0,1, kita pakai 0, belum menyentuh 0,2, kita memakai 0,1. Dan untuk D60 kita 0,2, kita lihat di sini D60 kita itu di sini sama. Bentar kita lihat dulu, sorry.
Sorry, ternyata ini belum. Bentar. Bentar. Belum menyentuh ternyata. Sorry, kita salah sini. Kita coba bagi. Sorry, kita coba bagi. D60 dibagi D60 dibagi D10. Kita coba. 0,04 dibagi 0,1. Karena belum menyentuh 0,2. Kita lihat sini berarti hasilnya itu ada 0,04 dibagi 0,1 itu berarti hasilnya itu 0,4. Sorry ini salah. 0,4. Dan untuk CC-nya D30 dibagi D30 dibagi 60 dan 10. Bisa lihat 0,04 berarti 0,01 bagi 0,04 2,5. Nah, untuk mengapa kita di sini SP, SC, SPCL dan ML, kita lihat di sini sen kita besar, berarti kita masuk ke butiran kasar. Dan karena sen kita itu lebih dari 50%, berarti kita masuknya di sini. Dan untuk thinner kita itu 8%, berarti berada di 5-12%, berarti ini kita batasan klasifikasi yang memenuhi simbol double. Dan untuk karena di sini ada PI dan LL-nya, maka PI kita di situ ini tuh PI kita itu 5%. Bentar. Berarti masih di atas 4. Berarti kita masih di sini di PI nomor SC. Kok SP? Bentar. SP. Oh iya, karena tidak memenuhi karena cewek-cewek kita tidak memenuhi, CC kita memenuhi, maka kita akan mengambilnya yang ini, yang buruk, karena tidak memenuhi SP. Dan untuk CL dan ML lah, kita CL atau ML lah, kita lihat sini, L kita 22 dan P kita 5. L kita 22 itu kita tarik garis saja. Salah. Kita lihat di sini, LL kita 22 dan 5. L kita itu 22 di sini. Dan 5. Berarti masih masuk di pokoknya di sini 5 tuh berarti masih masuk di CL dan ML. Makanya USCS kita SP, CL dan ML karena di sini ada LL dan PI-nya. Dan untuk nomor 5, kita sekarang ke nomor 5. Di sini nomor 5 itu cuma ada 2 sampel. Kita lihat di sini. Stok kita itu A1 itu mengapa kita dapat A1? Kita lihat. Nah, ini sampel untuk sampel nomor 1. Untuk saringan nomor 10 kita itu saringan nomor 10 kita itu di bawah 50 ya. Berarti kita di sini. Kita lanjutkan salah. Pokoknya kita masih di sini. Dan untuk saringan nomor 40-nya itu kita tetap dua-duanya itu masih di bawah 10. Masih di bawah 50, berarti kita masih masuk ke sini. Dan itu sama. Tuh. Ini dua-duanya masih masuk. Dan untuk saringan nomor 200-nya kita juga masih masuk. Karena di sini PI tidak ada keterangan LL dan PI-nya, maka kita memakai A1 saja. Dan untuk di sini kita gravel kita ada 75%. Kita lihat sini gravel kita itu berarti ada di sampel nomor 4. Kita lihat sini. Di sini tuh perkiraan kita itu berarti sen sama thinnernya itu berarti 25%. Sini itu berarti kita 75%. Dan untuk thinner itu 2%. Kita lihat sini namanya di saringan nomor 200. Kurang dari 10%. Ini perkiraan kecil, ini cuma 2%. Dan sisanya itu sennya. Jika dijumlah itu hasilnya nih 100%.
Dan D10-nya kita lihat di sini 0,9. Mengapa 0,9? Kita lihat sini. Sini tuh sebelum 1. Kita masuk 0,9 dan untuk D30-nya kita lihat sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, kita masuk di 6. Dan untuk D 360 kita lihat sini. Oh iya, karena belum menyentuh 11 ini. Sekarang menyentuh 11, maka saya mengambil 10 saja. Dan untuk CC-nya berarti D60 dibagi D60 dibagi D10 hasilnya ini, dan CC-nya itu D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10 hasilnya ini. Kenapa kita di sini saya memakai GP? Kita lihat. Kita lihat di sini karena bentar. Gravelnya itu besar. Butiran kasar itu besar, berarti kita benar masih masuk di sini. GP. Iya, kita masuk sini. Terus karena kerikil kita itu sen kita itu kurang kerikil atau lebih, dan opsi kasarnya ditahan dan lebih dari nih, kita berarti di sini nih, kerikil kita di bawah atau kurang, seharusnya kurang, salah kita. Dan untuk finner itu 2%. Berarti 2% itu masih kurang dari 5%, berarti kita masuk itu GM, GP, SW dan SW. Karena kita itu tidak sampai 50%, maka kita benar mengambil di sini. Kita di sini CC-nya itu 4 dan 1 dan 3. Dan karena CU-nya wow, entah. CU-nya itu berarti CU-nya itu berarti memenuhi dan CC-nya itu tidak memenuhi, maka kita masuk ke yang buruk ya, berarti kita masuk ke GP. Oke. Dan untuk asto sampel 2 itu kita lihat sini. Asto sampel 2 kita lihat sini, kenapa saya dapat A1 kita lihat sini. 2 itu berarti kita lihat di saringan 10-nya itu kurang dari 50%. Berarti kita masuk di sini. Masih A1, dan untuk saringan nomor 40-nya dan 200-nya juga kurang. Berarti kita di sini karena kita tidak ada keterangan LL dan PI-nya, berarti kita masuk di A1 saja. Kita memakai A1 saja. Ini masih masuk dua-duanya. Dan untuk grafik kita kenapa 55%, kita lihat. Grafik kita itu berarti saringan nomor 4. Ini. Perkiraan berarti sen sama finner kita itu berarti di bawah 50%. Maka kita sisanya itu 50, kita mendapat finnernya itu gravelnya itu 55%, dan untuk finnernya itu kita lihat di saringan nomor 200 tidak menyentuh saringan nomor 200, berarti kita 0, dan sisanya itu adalah sennya. Berarti kalau di jumlah ini tiga ini adalah 100%. Dan untuk D10-nya kita lihat pas sekali di 0, pas sekali di 0, belum menyentuh 0,2, berarti kita memakai 1 dan 1 dan 2, dan untuk D30-nya kita lihat sudah menyentuh 2 dan belum menyentuh 3. Maaf, saya memakai 2, dan D60-nya kita lihat sini 6 itu berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan pas sekali 6 di 6. Oke. Dan untuk CU dan CC-nya D60 dibagi D10 hasil ini, dan CC-nya D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10. Hasilnya itu segini. Dan untuk GP-nya itu kita lihat sini gravel kita itu besar. Berarti kita masuk ke butiran kasar. Karena sen kita kurang dari 50%, berarti kita masuk di sini. Kita masuk di sini nih. Dan untuk finner kita itu 0%, berarti masih di bawah 10%. Di bawah 5%, berarti kita masuk ke sini nih.
Berarti ada GW, GP, dan SW dan SP. Karena SW dan SP-nya tidak masuk, berarti kita di GW dan GP saja. Kita lihat CU-CC-nya. CU kita masuk, tetapi CC kita itu tidak masuk. Berarti tidak memenuhi, berarti kita itu masuknya ke GP. Gas jas kita yang untuk sampel 2 yang di nomor 5 itu GP. Dan terakhir untuk nomor 6, kita lihat di sini. Stok kita itu A75 atau A76. Mengapa begitu? Kita lihat sampel nomor 1 kita itu saringan nomor 10 kita itu 100% dan saringan nomor 40 kita itu masih di atas, pokoknya semuanya itu di atas 50%. Berarti masuknya di sini, di atas 50% semua. Dan untuk sini ada LL dan PI-nya. Kita lihat ini, LL kita 46 dan PI kita itu 16. 46 dan 16 itu berarti kita masuk di sini A5 dan A7 kita masih masuk. Dan karena PI kita 16 berarti kita di atas 11. Berarti sini kita di sini A7. Karena situ sini begininya. Karena kalau L kita dikurang 30 berarti hasil 16 berarti sama. Berarti kita memakai dua-duanya saja. Karena kita sama dengan USCS kita lihat di sini ML OL-nya itu ML dan OL. Kita lihat di sini. Kita langsung saya kita lihat sen kita itu berarti kita masuk ke butiran kasar, finer kita itu lebih besar, maka kita masuk ke butiran halus. Dan untuk sen kita karena batas cair kita itu berapa? Batas cair kita itu 46 berarti di bawah 50, berarti sini kita masuk ke sini ML, CL dan OL kita masih masuk. Dan kita LL dan PI 46 dan 16 kita tarik garis saja di sini, kita memakai ini. Berapa? 46 dan 16. LL kita 46. Dan 16 itu kita pakai di sini 16. Sini berarti kita sini tuh ML dan OL. Berarti kita masuk di ML dan OL. Maka USCS kita ML dan OL. Sini tuh ML dan OL. Oke. Oke, untuk sampel nomor 2 kita lihat di sini A4. Mengapa kita dapat A4? Sampel nomor 2 itu ini. Untuk saringan nomor 10 dan 40-nya itu 50%, di atas 50%. Dan saringan nomor 200-nya juga di atas 50%. Berarti kita masuk di sini. Dan untuk saringan untuk di sini ada LL dan PI-nya. Kita lihat LL 30 dan PI-nya 3. 30 berarti sini kita masuk ke A6 dan A4 dan A6. Karena di sini PI kita 3, berarti di sini kita maksimal 10, berarti kita masuknya di A4. Oke, untuk gravel kita kenapa 0? Kita lihat saringan nomor 2 kita karena tidak menyentuh nomor 4, makanya kita gravel kita itu 0. Dan untuk pinter kita kenapa 71? Kita lihat di saringan enggak, kalau final kita 71 kita lihat di sini. Satu nomor 2 itu di sini 71 kita lihat sini. Dan nomor saringan nomor 2 kita itu persis di sini. Berarti perkiraan sini nih. Perkiraan saya itu cuma 71 dan sisanya itu 29. Jika dijumlah itu hasilnya 100. Dan untuk D10 kita mengapa 0,01? Kita lihat D10 kita berarti di saringan nomor 2, D10 kita di sini. Tuh, kita masih belum masuk di 0,02 dan kita memakai 0,01 saja. Dan untuk D30 kita di 0,04. Kita lihat D30 kita 0,04 sini. Tuh, masuk 0,01, 0,04. Kita masuk di 0,04 dan untuk D60 kita masuk di sebelum pas banget sebelum 0,1. Jadi kita 0,09 saja makanya. Dan untuk CC kita yaitu D60 dibagi D10 hasilnya itu segini. Dan untuk CC-nya kita itu D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10 hasilnya ini. Mengapa USCS kita ML or OL? Kita lihat lagi di sini. Karena filler kita besar berarti kita ke butiran halus, masuk ke butiran halus. Dan
karena filler kita 75%, karena batas cair kita, lihat sini batas cair kita itu untuk sampel nomor 2 itu adalah 30 dan 30%. Berarti kita itu masih di bawah 50%. Berarti kita masih di sini. Habis itu kita tarik saja. Kita akan menggunakan ini lagi karena di sini kita ada LL dan PI-nya. LL 30 dan PI-nya 3. 30 berarti ini di sini. Dan 3. Tuh. Nah, kita ketemu di sini di ML dan OL lagi. Dan jadi USJS kita untuk sampel nomor 2 itu ML dan OL. Dan untuk sampel nomor 3 kita lihat di sini. Kenapa stok kita A4? Kita lihat. Untuk saringan nomor 10 kita untuk sampel 3 itu di atas 50%. Dan untuk sampel 4 itu juga sampel 40 itu juga di atas 50%. Dan untuk nomor 200 kita itu juga masih di atas nih ya, masih di atas 50% lah. Berarti kita masuk di sini A4 sampai A7. Kita lihat LL di sini ada LL dan PI-nya. 34 dan 6, 34 dan 3. Kita lihat di sini. 34 itu berarti kita masuknya di A4 dan A6 dan sini ada PI kita itu berapa? 3. 3 itu berarti maksimal 10. Berarti maka kita stok kita itu adalah A4. USJS kita kenapa ML dan OL kita lihat sini karena finer kita lebih besar dari semuanya itu berarti kita masuk ke butiran halus. Dan finer kita itu 55%. Enggak, batas air kita itu berarti 34%, berarti itu masih di bawah 50%, berarti kita masih masuk sini. Dan karena di sini ada L dan PI-nya kita tarik garis lagi 34 dan 3. 34 itu berarti di sini. Sorry. 34 itu di sini. Dan 3 masih di bawah sini. Oke, sama 34 dan 3 berarti masih masuk di ML dan OL. Mengapa kita dapat USJS-nya itu ML dan OL. Sekian untuk persentase saya untuk nomor 6. Kurang lebihnya mohon maaf untuk persentase saya. Terima kasih.